92,5 Maestro FM House itu Sound Sobat Maestro. Wih, balik lagi bareng sama Lady Stock nih. Kamu lagi dengerin Lady Stock di 92,5 Maestro FM pastinya Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman yang sudah join di YouTube channel kita, terima kasih. Halo. Apa kabar semuanya? Maestro Radio Bandung untuk YouTube channel kita. Dan untuk teman-teman yang pengen sharing tapi pengen sharing, langsung aja yuk WhatsApp aja di 081 321 000925. Tadi kita ngobrolin tentang PJJ, ibu-ibu, emosi, dan ada pihak sekolah juga ya. Wah, langsung Bapak Kapsak loh, Bapak Kepala Sekolah loh, Sobat Maestro ya. Ikutan sharing bareng sama kita di sini. Tadi udah sempat ngobrol-ngobrol sama Cinoni tentang ibu-ibu bekerja punya sebagai bisnis seorang istri sendiri juga, punya bisnis sendiri ya yang harus running gitu kan. Punya 4 anak, betul, 4 pom. Without helper ya, tanpa asisten ya, bener ya, tanpa asisten rumah tangga dan survive sampai sekarang, luar biasa ya. Dan bening banget ini. Kilat, iya betul pisan. Dan tadi tuh kita mau pindah ya ke Bapak Kepala Sekolah ya. Betul. Bapak Teguh, coba kita lihat, kita dengar dulu suaranya. Oh. Selamat malam, normal. Waktunya nanti berubah ntar kalau udah tengah malam. Cinderella. Gimana Pak Teguh? Ini tadi kan kita ngobrolin tentang Pak Teguh nih ngurusin anak orang lah ya sebagai kepala sekolah gitu kan. Terus udah gitu harus ngurusin anak sendiri juga. Yeah. Apakah ada bapak-bapak, apakah emosi juga kayak ladies gitu, kayak ibu-ibu atau enggak? Penasaran sama treatmentnya? Iya. Jadi saya sekedar pengantar dulu bahwa ketika tugas dan tanggung jawab saya di sekolah itu memang agak berbeda stylenya dengan rumah ya, home. Kenapa? Karena kalau mau tahu caranya di sekolah applicable untuk kondisi yang sama dengan sekolah. Artinya saya punya otoritas sebagai kepala sekolah yang diberikan oleh para orang tua, oleh yayasan, oleh Diknas ya. Ada otoritas itu. Kalau nyampe rumah kan mami, nggak ada kementerian ngasih otoritas ke mami. Jadi mami ditawar terus gitu kan ya. Jadi akan ada kondisi-kondisi yang seharusnya di apple to apple kan. Jadi kalau mau nanya sekolah, saya jawabnya dulu sekolah. Memang kalau ceritanya mendisiplinkan di sekolah, kami sesuai dengan psikologi dan tahap perkembangan anak itu, kalau anaknya masih kecil sama anak udah di usia SMA, kebetulan saya ditugas di unit SMA, saya nggak sebut merek ya, yang di Jalan Pasteur ada Trimulya, di bawah ada Bintang Mulia. Loh, kok bilang? Nah, jadi begini. Makasih. Jadi, saya itu mau bilang bahwa kalau disiplin itu untuk usia yang sudah besar, anggaplah SMP SMA ya, yang sudah remaja masuk ke adolescent, itu tuh sudah tidak bisa lagi dengan punishment dan reward. Kalau mereka dikasih punishment and reward, maka mereka akan lebih manipulatif ya, karena mereka berusaha menghindari punishment to get the reward. Iyalah, jangankan mereka, kita juga akan begitu kok. Sekarang kalau ditilang ya, pas lewat, maksudnya resiko ditilang pas lewat polisi, waduh seatbelt belum dipakai. Kan apa aja yang ada bisa disilangin di baju kan langsung disilangin. Untuk menghindari punishment. Ya, benar nggak? Untuk menghindari punishment manipulatif. Beda dengan reasoning. Nah, ini yang beda. Jadi disiplin di usia remaja itu pakainya reasoning. Saya tahu Cifangfang itu gayanya lebih ke reasoning ya. Kelihatan banget kok. Jadi kalau ngomongin sesuatu, konsekuensinya apa? Lu mau jalanin, lu kagak mau ya udah jangan. Nah, anak remaja lebih masuk ke tahap itu, apalagi cowok ya. Kalau cewek bisa diajak reasoning itu sejak kelas 5-6 SD udah bisa. Kalau anak cowok 5-6 SD masih bubudakeun kene. Makanya secara pukul rata SMP ke atas ya. Cowok. Kalau cewek dari kecil udah bisa ya. Nah, jadi saya tidak akan kasih resep-resep teknis-teknisnya ya. Cuma kalau kita bisa bicara menggunakan logika si anak yang relate dengan logika anak ngerti akibatnya gini, udah. Biasanya like 80% itu baik. 20% itu masalah dengan parenting anak ya, parenting seorang tua ke anak, sehingga reasoning nggak akan masuk gitu. Contohnya gimana nih Pak Teguh? Kalau yang masalah 20%-nya? Jadi kalau misalnya
kita parentingnya udah membiasakan dari kecil ya, anak itu diberi ruang, bukan kebebasan, tapi diberi ruang untuk memilih, maka dia udah gedenya berani untuk mengambil keputusan. Kalau dari kecil anak diberikan ruang untuk melakukan sesuatunya mandiri, udah gedenya kayak Cinoni tuh, ya, empat-empatnya bisa digilir tuh, gilir piket di rumah, ya. Benar. Nah, pom-pomnya juga saya yakin dilatih. Yang satu cuci piring, satu cuci baju, itu pom-pomnya 4. Itu saya yakin di belakang layar tuh pom-pomnya yang kerja keras tuh. Yakin ya? Ya. Undang jadi bintang tamu si pom-pomnya nonton. Itu kalau bisa ya, saya nonton loh, beneran loh, asik loh. Asik. Nah, jadi kalau menurut saya, Cinoni itu layaknya buka agen pembantu rumah tangga ya, karena dia bisa ngelatih. Ya. Ngelatih jago. Cinoni dimanapun Anda berada ya, semoga cepat gabung lagi. Ini lagi diomongin nih soalnya. Nah, yang mana? Udah masuk. Oh ya, halo. Jadi kalau menurut saya masalah disiplin itu lebih kepada pengertian. Kalau misalnya kita dari kecil tidak membiasakan anak untuk mengurus dirinya sendiri, maka udah gedenya mau reasoning, mau ngomong sebaik apapun nggak masuk akal buat dia. Kenapa gua harus beres-beres rumah? Ya, kenapa gua harus menghormati yang tua? Karena dari kecil tidak diberi ruang. Ini engkong, ayo ke engkong peluk dulu misalnya. Kan bentuk hormat tuh macam-macam. Kalau teman-teman Muslim cium tangan, salah nggak kita ajarin cium tangan? Nggak salah, siapapun boleh kan. Ada siapa dikis dulu, itu bentuk hormat. Nanti kalau udah gede, mereka udah kuliah, balik ke Bandung ya, ketemu maminya, peluk kiss dulu. Karena itu yang akan mereka lakukan ketika waktu kecil diajarkan. Nah, jadi sebenarnya 20% itu yang bleset ya, istilahnya bleset itu ya parenting mostly ya, mostly. Masalah pergaulan kalau menurut saya sekitar 5%-an lah errornya gitu. Oh, gitu ya. Penyumbangnya. Iya tuh, Cifang tahu banget ya. Nah, Serius, soalnya saya sering ngobrol, sering tahu gayanya. Si Ko Chris eta lieur teh dalam arti cowboy. Kalau udah gaya cowboy nggak mungkin dia gayanya teh yang semuanya teratur ya. Gayanya teh lu mau apa? Gini lu gini. Jadi lebih kepada rules-nya tuh dipasang di mindset. Itu gaya orang yang cowboy. Nah, itu work buat anak-anak yang remaja. Tapi kalau yang lain gimana? Ada juga orang yang gaya belajarnya, learning ability-nya tuh gayanya tuh teratur, struktural. Kalau yang struktural gitu nggak bisa dikasih mindset di kepala. Dia harus dikasih teknis guidance, technical guidance. Nah, yang kayak gitu-gitu istilah saya pakai hukum Taurat. Jadi kalau hukum Taurat itu harus lengkap. Ini pagi harus gini, simpen di sini. Nah, itu anak itu akan lebih nyaman untuk yang begitu. Jadi kita harus tahu dulu gayanya apa. Kalau Cinoni, gayanya udah kelihatan banget ya. Cinoni itu gayanya sudah dari kecil dia tanamkan. Sudah di-train-nya dari kecil. Jadi jangan lihat hari ini hasilnya, ya. Pom-pom aja nurut, itu aja logikanya. Tapi ini kita taunya gaya anak kita gimana? Susah juga loh Pak Teguh. Gimana cara taunya gitu dari kecil? Ya, pertama pilih mentor yang bisa mengarahkan. Biasanya ke psikolog, ya. Kalau nggak ada mentor atau ke guru di sekolah, apapun sekolah Anda, ya, seharusnya guru punya pembekalan mengenai teori gaya belajar, ya, karakteristik anak harusnya bisa. Kalau masih merasa butuh second atau third opinion, cari lagi di gereja, mungkin ada mentor, mungkin ada siapa yang bisa ditanyai. Nah, sebaiknya ke situ. Atau kalau nggak Mbak Google, how to test multiple intelligences, nah kecerdasan dites, how to test parenting style, tuh, yang gitu-gitu tuh, modalnya satu, bisa bahasa Inggris sama bisa ngetik di Google. Itu doang. Cici Teguh juga bisa ke Sobat Maestro juga bisa ke Cici Teguh nanti. Benar ya, supaya kita tahu gitu kan. Mungkin dari sekarang kita udah kasih kayak guidance ke anak-anak, kok mental terus, kok jelek terus gitu kan. Berarti ada yang salah berarti kan sebenarnya. Iya, gue juga udah langsung merasa salah kok. Tadi Teguh ngomong gitu. Berarti 15% salah gue ya, betul-betul. Baiklah kalau begitu ya. Mungkin ladies ada yang mau tanya ke... Jadi saya akan mulai dengan... Kenapa Pak Teguh? Tanya. Terusin. Udah. Nggak jadi. Soalnya tadi udah mau terusin oke-nya. Jadi saya off dulu. Ya udah, gue aja yang nanya berarti ya. Ya. Kan tadi kan Teguh bilang yang soal kalau misalkan dari kecilnya dikasih kesempatan tuh, terus nanti gedenya bisa ambil keputusan kan.
Terus udah gitu anak manja sekarang berarti karena dari kecilnya nggak pernah dilatih atau apalah gitu ya. Nah, kan gue nggak pernah melatih. Tapi maksudnya itu kan karena gue sayang sih gitu maksudnya gitu. Karena gue takut merekanya kotor atau gue takut jadi sakit kayak atau apa gitu. Yang kan kalau mereka sakit kan gue juga jadi repot ya. Tapi sebenarnya gue ngerasa kayak sekarang sih gue tuh lagi melatih loh gitu sebenarnya gitu kan dengan monitornya gue gitu. Tapi kayaknya terlambat ya. Tidak ada kata terlambat, Neng. Tidak ada kata terlambat, ya. Paling ngejarnya harus lebih cepat kalau sekarang. Karena mau nggak mau kan, apa yang kita belum lakukan harus dibayar sekarang. Kan kasarnya begitu. Kadang sempet semuanya dikejar, kadang nggak sempet, gitu ya. Nah, tapi kan jadi emosi gue. Ya itulah, disitulah kita harus melihat Tuhan hadir ya. Ketika kita emosi, Tuhan, kenapa engkau izinkan? Oh, supaya saya belajar ya. Anak gua kenapa marah-marah terus? Oh, turunan dari gua. Ya udah terima gitu kan. Memang DNA-nya udah turunnya begitu. Akhirnya kita menerima diri kita di usia segini gitu loh. Tapi Ya. everything has its own lesson. Itu dia. Jangan Oke. jangan takut salah. Pertanyaan gue ke teman-teman semua nih ya. Contoh, sekarang gue udah nggak ngebersihin kamar mereka nih ya, si anak-anak SMP 2 orang cewek, ya kan? Nah, tapi kan itu debu kan kelihatan banget gitu ya. Kan tiap hari itu kan nambah kan. Gue udah pengen banget itu bersihin, tapi gue tuh menahan gitu, tau nggak? Menahan karena you have to feel the result gitu kan, karena debu itu gitu kan. Sometimes gue berpikir kayak, kok lu nggak batuk-batuk sih gitu. Jadi kan gue bisa blame on the dust gitu kan. Tapi itu kan gue kayak mengatur emosi gue supaya gue nggak marah, gue nggak apa, cuman karena si debu doang itu kan susah gila gitu. Terus gimana dong? Iya, Apakah kayak kalian perbuatan tetap sendiri ya? iya gitu? Apakah kalian tetap nggak akan bersihin itu debu atau gimana gitu loh? Kalau aku nggak akan bersihin. Enggak sih. Nggak Sengajain bersihin? sama aku. Oh my god. Suatu saat juga mereka ngerasain bahwa istilahnya buat mereka juga nggak enak ya, misalnya gitu. Kayak misalnya anak yang gede misalnya gitu kan. Nanti lama-lama kalau misalnya mereka nggak rajin nih, terus lama-lama misalnya kan bau kamar, bau anak cowok kan beda kan sama anak cewek kan gitu kan. Dia langsung, nih aku mau ini ya bantuin angkat kasur, mau jemur gitu kan. Terus itu dia bersih-bersih sendiri gitu kan. Akhirnya sih gitu sih itunya. Anak yang cewek pun juga sama sih itunya. Kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu cerewet juga buat mereka, kalau saya lihat sih jadi lebih ini ya, lebih nggak mau ngerjain malahan gitu kan. Cuma kalau misalnya mereka udah ini dengan sadar sendiri gitu kan, mereka lakuin gitu itunya. Cuman kita, ya saya sih cuma ngingetin aja sih kalau tahap-tahap yang seperti sekarang gitu kan. Kalau misalnya kayak harus kayak tadi kayak Pak Teguh bilang misalnya ini harus ini ya tiap hari gini misalnya gitu kan, tiap hari diperintah apa segala gitu, kayaknya buat mereka juga udah gak nyaman sih ya. Tapi kalau misalnya mereka merasa oh ya kamar kita udah gak enak gitu kan, udah ini, mereka juga pasti bersihin sendiri sih gitu. Cuman harus ya itu ngobrol lagi dari hati ke hati mungkin ya, istilahnya bahwa kalian tuh harus bersihin kamar, harus bisanya apa, ngepel atau apa gitu kan, itu karena buat kenyamanan kalian juga gitu kan, itunya gitu. Nah, itunya sehari berapa kali, Ci? Nggak tiap hari lah, paling kalau misalnya udah kayaknya udah tanda-tanda apa, kartu kuning gitu kan. Itunya tadi ngomong itu ya kamar ya coba ya dibersihin gitu kan. Iya Mi, tapi kadang-kadang nanti nunggu 1-2 hari baru dikerjain gitu kan. Sebulan 2 bulan, ya kan? Iya. Cipang gimana Cipang? Bisa banget. Kalau gue sih sebenarnya kayak Titin ya, gue juga ada nggak teganya gitu. Bagi anak gue cowok ya, susah banget gitu diajarin. Yang lebih tega tuh bapaknya sebenarnya. Jadi bapaknya suka ngomong, udah biarin gitu, suruh belajar dianya gitu. Nah, itu si bapak ngomong ke Cici berarti kan? Iya, udah antepin katanya gitu. Nah, dari segi guanya gitu yang masih suka, udahlah sama gua biar cepet kan, biar bersih. Cuman memang udah terakhir banyak maksudnya yang gua, kamu tugasnya ini, kamu ini gitu, tau nggak? Jadi udah mulailah harus gitu. Karena buat gua anak cowok juga harus bisa ya
kayak masak nasi goreng mah terus terang udah nggak pernah dimasakin. Jadi mereka sendiri juga lebih percaya hasil masakan dia dibanding gua. Mau bikin nasi goreng udah suruh bikin sendiri. Dan memang terakhir karena gua ada satu kesibukan baru ya, jadi masak tuh didelegasikan sama anak yang kecil. Jadi Dek, ini ada daging, ada ini, terserah lah Dede mau masak apa gitu. Nanti minta tolong emak aja kalau misalnya pas mami lagi nggak ada. Nah itu beberapa kali memang akhirnya gitu, kayak kemarin hari Minggu, gue udah bingung mau masak apa ya. Ada kentang, ada jamur, ada makaroni atau apa gitu pokoknya. Yaudah anak gue yang kecil, pokoknya yang bikin, pokoknya tahu ada aja di meja. Kita makan udah gitu aja. Anak usia paling kecil kayak umur berapa ya? 17. Ah, 17. Kalau yang aku langsung nunggu gitu ngebayangin si Ring. Gue harus nyuruh dia masak umur berapa gitu. Tapi nggak sama ke, maksudnya yang besar lebih beda gitu. Kalau yang besar lebih ke apa ya, dia lebih nggak ke rumah tangga gitu. Jadi yang besar tuh lebih memikirkan hal-hal yang lain gitu, yang lebih masuk akal gitu. Itu pasti nanyanya ke yang gede gitu. Jadi memang karakter dua anak juga beda gitu. Beda. Kalau yang Tapi kecil malah yang startingnya loh. Yang kecil nah itu startingnya memang yang buat tuh sebenarnya nggak kayak Noni yang dari kecil gitu. Ya. Jadi dari kecil tuh lebih nggak tega gitu. Tapi mau nggak mau makin kesini ya gue harus bisa negain diri gitu. Biar mereka kerjain tugas. Kenapa cita-cita Sebetulnya bukan tega juga kali ya, Ci. Sebetulnya bukan tega juga gitu kan. Iya. Kita belajar kayak Noni, kalau dilihat dari Noni sih itu belajar mendisiplinkan anak gitu kan. Nah, jadi itu iya. anak tuh tahu gitu peran mereka tuh nanti suatu saat tuh jadi gimana gitu kan, misalnya gitu. Iya. Nanti dari kecil dia udah terbiasa, nanti udah gede pun juga dia udah tahu gitu, misalnya ya terbiasa dengan peran-peran yang mereka lakuin dari kecil gitu. Jadi iya, nah kalau saya sih udah kayaknya ya mungkin boleh dibilang telat walaupun tidak ada kata terlambat gitu kan. Aku juga telat ini. Dari awal gitu kan, dari anak-anak masih kecil gitu, itu memang betul sih itunya. Jadi supaya kita tidak berjerih lelah pada saat usia sudah matang. Jadi kita mau tambah anak lagi gitu biar belajar mendisiplinkan semangat sih Papa. Tapi benar ya, ternyata harus mulai dari, tapi kecilnya kecil segimana kecil sih, maksudnya dari umur berapa gitu kan, kita bingung ya. Tapi kan tiap anak mungkin beda ya. Beda lah, ya. Nah, kematangannya beda, maksudnya lu lihat aja kalau dia udah bisa diajarin dari umur berapa maksudnya nggak semua step dilakuin pada umur saat itu gitu, tau kan, maksudnya sekarang udah mulai belajarnya apa yang ringan dulu. Mungkin tiap anak pasti beda sih, tingkat kematangannya pasti beda. Kayaknya nanti selanjutnya gue mau usulin tema sama Teguh tuh, gimana caranya Mami Melo jadi kuat. Mami Melo jadi kuat dong. Aduh, dari tadi gue ngebayangin kalian gitu ya, ini mau jadi bapak-bapak yang Sound of Music atau yang jadi kayak Noni gitu ya. Aduh repot gue ya. Bener, tapi ini pasti ada pemberontakan juga kan dari anak-anak. Nggak mungkin dong anak-anak, kamu ngepel, ada mungkin yang malas-malesan atau ada yang langsung, oh iya langsung nurut gitu. Itu kan anak beda-beda juga, bener gak sih? Noni dulunya diktator apa enggak sih, Non? Nah, iya sih. Waktu lagi mengawalinya gitu loh. Harus gitu kamu, kalau enggak. Gue butuh kekuatan soalnya nih. Mau jadi diktator apa gimana sih? Iya, justru. Kan memang kan dari dulu kan memang kita selalu ada pembantu kan, sama dulu ada babysitter kan. Nah dari situ tuh anak-anak dilihat, waduh ini terlalu menak banget gitu kan kata bapaknya. Nah dari itu kita ambil keputusan. Pertama juga saya tuh rada kurang setuju, nggak ada ART pertamanya, saya juga yang repot, semuanya saya semua gitu kan. Nah terus ya udah diakalin lah mulai dengan kayak gitu, bertahap memang. Dan pertama kali mereka disuruh ngepel pun ya pasti ada rasa malesnya gitu kan, harus ayo Jason ngepel, udah jam berapa ini. Nah kayak gitu tuh pasti ada sih. Pasti ada gitu. Tapi ya kalau kata suami saya, kuncinya untuk mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan karyawan, katanya kita harus mengulangi hal yang sama selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Kayak puasa. Itu bener sih. Tapi Non, lu suka gemes gak sih Non? Maksudnya kan misalnya anak kecil ngepel gitu ya,
Kan pasti tuh ada yang nggak bersihnya non, gimana tak? Acetan, Nah, kita kasih tahu. Nah, ini kita ajarin. Jadi pertamanya kita bareng-bareng ngepel itu, kita berenam semua nyapu ngepel bareng itu. Kebayang nggak sih? Tuh Rumah kan. gua kayaknya sama gua doang cukup kan. Kalau rumah lu ya kebayang harus berenang. Sound of music banget loh Noni. Iya, jadi pokoknya kita ketika misalkan kayak sekarang tuh bentar lagi pasti semua harus nyapu dan ngepel nih. Nah, ini semua bener-bener emaknya, bapaknya semua juga ikut nyapu ngepel gitu loh. Misalkan yang saya gitu ngebersihin kamar saya sendiri gitu. Kalau saya nggak sempet ya, saya minta tolong anak yang pertama, ini yang kamar mami tolong dipelin gitu. Bener sih, setuju ikutan itu kayak Noni. Jadi memang kita malu juga dulu sih, jangan cuma main diktator, lu pelin gitu, nggak bisa juga. Terus kayak misalkan masak aja ya, masak tuh pasti yang cewek-cewek semua dipanggilin sama bapaknya, ayo cepetan, kamu yang cewek-cewek itu bantuin mami, yang kecil ngupas bawang lah, yang ini ngapain lah, jadi nanti yang sering anak pertama gitu kan, yang ngegorengnya gitu. Bisa, sampai anak yang kecil pun kelas 3 tuh udah sama saya diajarin masak nasi. Dan itu udah bisa. Jadi kalau pas saya lagi nggak sempet pulang gitu, ada sayur tapi nggak ada nasi, Dek, kamu masak nasi ya? Berapa gelas, Mami? 3. Oke. Ya udah bisa mereka gitu. Kelas 3 SD ya? Ya, kelas 3 SD udah bisa dia. Tapi Udah teman-teman itu ngebayangin. Teman-teman Kenapa? udah kebayang nggak sih itu Noni kan anaknya 4 ya. Belum lagi dengan suara si pom-pom. Terus itu Noni kan Keke kamu itu si pom-pom di bawah-bawah. ini maksud gue kayak menit ini Jason ini jam berapa? Ini apa gitu kan. Terus udah gitu satu lagi itu bising banget nggak sih Non, kayak suara kan Tapi kayaknya ya Rame sih, rame, lumayan rame. itu nggak stres gitu ya maksudnya mendengarnya gitu ya kayak Enggak. Udah biasa dia udah biasa. Udah biasa. Akhirnya udah biasa gitu. Wah, ini benar memang pengaturan segala macam kita harus belajar nih dari Cinoni ya. Memang Enggak juga, benar-benar saya juga trial dan error sih. Saya juga kadang masih kebetulan kan memang saya kuliah psikologi. Nah, kadang saya tuh suka chat juga sama dosen gitu loh. Sama dosen saya kadang ini gimana sih, atau teman-teman dulu yang kuliah, ini kalau disiplinin anak segini gimana ya, gila anak yang ini kok susah banget, apa kadang saya juga curhat sama mereka gitu. Ada sih. Nah, ini berarti gue udah tahu ke apa tuh? closingnya sesi 2 ini ke menurut gue ke Apa satu tuh? punya anak 4 gak apa-apa. Oh, kirain suruh aku punya anak 4. Yang kurang dari 4 boleh jadi 4 supaya Boleh. jadwalnya kepenuhin. Iya, benar. Itu lalu tambah 4 pom-pom mengajarkan mendidik ya kan. Dan kita masuk kuliah lagi psikologi, oke? Gak bener nih Sobat Maestro ya. Jadi memang kalau dari Alta tadi lihat dari Cilina dan juga Pak Teguh ya, jadi memang benar-benar kita perlu orang lain ya untuk kita konsul istilahnya. Ya. Benar nggak sih? Jadi kita benar-benar perlu, ya Cici tadi bilang role model nih, harusnya gini loh. Kalau kita nggak punya role model, kita nggak tahu nih apa yang kita lakuin itu sebenarnya salah atau enggak gitu. Kurang tepat atau enggak gitu kan. Nah, Sobat Maestro, kita bakalan bahas lagi tentang role model seperti apa sih, orang tua yang seperti apa sih harusnya kita ini di zaman sekarang ini, Sobat Maestro, yang serba susah sebenarnya, apalagi PPKM ini gitu kan, dan juga jadwal anak-anak yang PJJ gitu kan. Kita bakal ngobrol pastinya bareng-bareng sama ladies semuanya, jadi tetap terus di sini ya Sobat Maestro ya, 92,5 Maestro FM di Ladies Talk.